Mari kita gunakan daya itu. Mau hidup seperti apa? Jangan dibatasi. Mau uang sebanyak apa? Bisa. Kenapa? Kebahagiaan tidak bisa dibatasi. Begitu ada keinginan, daya merespon. Betul nggak? Jadi kalau begitu, keinginan sebesar apapun, ya, akan direspon oleh daya itu. Lalu kenapa kita selama ini tidak membuat keinginan yang besar-besar saja? Kan daya pasti merespon. Betul nggak? Nah, makanya hati-hati membuat ukuran. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jadi kalau kita pergi jalan-jalan, yang penting saya perutnya kenyang. Yang penting saya makan. Ya, yang penting. Ya udah, beli cilok 5 tusuk makan, kenyang. Tapi kan hasil akhirnya mampet. Betul nggak? Karena apa? Kurang serat. Ya toh? Nah, beda dengan orang, wah saya nggak mau makan banyak-banyak. Karena usia saya sudah seperti ini, saya ingin high fiber. Makanya saya akan meminum yang makanan yang berserat tinggi untuk memudahkan agar proses metabolisme pencernaan saya lancar. Ketika ada yang harus dibuang, juga tidak usah ngeden. Kalau ngeden terus, kan keluar, bukan yang keluar itu isinya. Alat untuk ngedennya pun ikut keluar. Namanya ambeien. Betul nggak? Iya. Tapi kita kan selama ini malah justru menganggap ambeien itu katanya dari Allah. Betul nggak? Makanya didoakan semoga yang ambeien ya oleh Allah segera dicabut penyakitnya. Kata Allah, kapan saya nanamnya? Gitu. Karena kita itu menganggap kegelapan itu lawan dari cahaya. Padahal bukan. Kegelapan itu mitra. Ya, bukan lawan. Makanya apapun yang kelihatan berlawanan di semesta, begitu ditandingkan capek. Tapi begitu disandingkan, kita menemukan kegunaannya. Ternyata semua baik-baik saja. Orang baik jadi teladan, bahkan orang buruk pun jadi pelajaran. Makanya kata orang bijak, menikahlah, jangan takut. Kalau kamu dapat pasangan yang baik, kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat pasangan yang tidak baik, berarti kamu sedang disiapkan jadi seorang filosof. Oh, berarti kalau pasangan saya tidak baik, berarti Allah sedang merencanakan saya menjadi seorang filosof. Oh, hebat. Jangan-jangan semua filosof-filosof hebat di dunia itu karena pasangannya tidak baik. Apa yang buruk? Nggak ada yang buruk. Udah teruskan ya. Boleh tertawa ya, tertawakan kebodohan kita selama ini. Ini ngajinya nggak terlalu dalam, tetapi saya coba agak dalam, ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan kan hidup itu cuma 2, ya. Banyak uang atau kekurangan uang, betul? Sehat atau tidak sehat. Hubungan kita membahagiakan atau hubungan menyengsarakan. Pekerjaan kita mengasihkan atau pekerjaan kita membosankan. Betul nggak? Tahun-tahun kita menyenangkan atau tahun-tahun kita menyengsarakan. Hidup cuma 2 aja. Nah, sesuatu yang kita ingin sering disebut positif. Sesuatu yang tidak kita ingin sering disebut negatif. Kan seperti itu. Nah, ingat, positif dan negatif itu judul yang kita berikan. Dulu, ya, orang Yunani menemukan elektron. Setelah itu menemukan proton. Ternyata elektron dan proton ini, ya, sifat listriknya berlawanan. Yang elektron mewarisi sifat listrik yang negatif. Yang proton mewarisi sifat listrik yang positif. Nah, yang ngasih ini negatif, ini positif, itu orang Yunani. Asalnya dulu nggak ada namanya. Cuman karena sifatnya berlawanan, diberi nama. Yang ini positif, yang ini negatif. Datang tuh manusia, modelnya kayak saya, diberi nama laki-laki. Datang manusia, modelnya kayak istri saya, diberi nama perempuan. Nah, yang ngasih nama ini laki-laki, yang ngasih nama istri saya perempuan, kan kita-kita juga. Dulunya nggak ada nama. Nah, kita tuh lupa bahwa nama itu kita yang memberikan. Sama, positif dan negatif pun buatan kita. Nah, kenapa? Yang tidak diinginkan disebut positif.
Yang diinginkan disebut negatif. Itu kesepakatan. Dan kalau kita keluar dari kesepakatan boleh? Boleh, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Kalian inginnya 2 tambah 2 itu 10, boleh. Bebas. Cuman bikin sekolah sendiri. Gitu aja. Ya? Iya. Jangan pengen gaul dengan orang. Karena bergaul itu harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan disebutnya konvensi. 1 meter di Indonesia harus sama dengan 1 meter di Amerika. Makanya orang Amerika dengan Indonesia sepakat. Kumpul ya di seluruh dunia di satu tempat. Bikin 1 meter temu segimana sih panjangnya? 1 kilo temu segimana sih masaknya, beratnya? 1 detik itu mau segimana sih lamanya? Sepakat. Makanya 1 detik di Amerika sama dengan 1 detik di Arab. Karena untuk hidup bersama dan harmonis perlu konvensi, perlu kesepakatan. Nah, ketika menyepakati kesepakatan disebutnya komitmen. Silahkan kalian juga tidak sepakat, nggak apa-apa. Saya mau bikin 1 meter itu beda dengan orang lain, silahkan. Jual kain sendiri, bikin pasar sendiri, bikin toko sendiri, insya Allah nggak ada yang beli. Habis kalian keluar dari kesepakatan. Ngerti maksud saya? Oke, yuk kita lihat sekarang. Jadi hidup itu cuma 2 ya. Ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Saya kasih tahu. Kalau kita hidup dilimpahi dengan hal yang kita inginkan, berarti itu kita sudah berpikir positif. Kalau hidup kita dilimpahi yang tidak diinginkan, itu namanya kita berpikir negatif. Jadi sebetulnya berpikir positif itu berpikir segala hal yang kita ingin. Dan pasti yang kita inginkan, pasti yang kita suka, bukan? Coba, ada nggak di ruangan ini yang menginginkan sesuatu yang tidak disukai? Nggak ada kan? Pasti semua yang diinginkan yang kita suka, bukan? Oke, baik. Nah, tadi sudah dipraktekkan. Tadi, kenapa bisa muter-muter tangan, masih ingat tadi? Kenapa? Ada keinginan, daya bekerja. Betul? Sama. Ada orang ingin bikin pesawat. Daya bekerja. Ternyata udara yang kelihatan kosong ini punya kekuatan yang luar biasa. Bisa mengangkat badan pesawat yang beratnya ton-tonan. Betul nggak? Bayangkan coba. Pesawat Boeing 747. Bawa orang aja hampir 1.000 orang. 500 sekian orang lah. Ya, 500 sekian orang. Dengan kecepatan 1.000 km per jam. Betul? Belum tiap orang bawa koper. Perginya. Pulangnya kan kopernya beranak. Betul nggak? Iya. Coba. Ya, belum air zam-zam lagi. Ya toh? Tapi udara ini kok bisa menahan. Jadi sebetulnya orang yang hebat itu orang yang tahu, oh di udara ada daya. Saya ingin menggunakan daya ini. Maka daya dari udara dimasukkan ke dalam ban. Ban kita bisa menahan bobot mobil yang luar biasa. Pernah nggak kalian bocor ban? Pernah kan? Repot kan? Coba. Tapi pernah nggak berterima kasih pada udara? Terima kasih udara. Pernah nggak? Ya iya itu. Kayaknya dianggap tabu, berterima kasih dianggap orang gila. Betul nggak? Padahal berterima kasih pada udara luar biasa. Coba berterima kasih pada tanah, air, api, udara itu biasakan. Maka mereka juga akan merawat kita. Ya? Oke. Jadi sekarang kita simpulkan dulu. Mereka yang hidupnya lebih banyak positif, berarti dilimpahi tadi uang banyak, sehat, hubungan bagus, pekerjaan mengasihkan. Itu kenapa? Karena mereka telah menggunakan daya. Karena daya itu merupakan sumber segala sesuatu yang menyenangkan dalam hidup. Ingat ya, daya itu ternyata sumber segala sesuatu yang menyenangkan. Nanti akan saya beri nama daya itu. Nanti kemudian setelah mengerti, supaya gampang menyebutnya, terpaksa saya beri nama. Kan supaya gampang. Coba kalau saya tidak diberi nama, kan bingung kalian. Betul nggak? Atau nama kita sama semua, kan bingung kan? Iya. Kalau semua yang di ruangan ini yang perempuan Siti, yang laki-laki Asep, kan bingung panitia, betul nggak? Bingung kan? Ya, udah lanjut dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Mereka yang hidupnya lebih banyak positif karena sudah menggunakan daya.
Jadi sebaliknya, mereka yang hidupnya dilimpahi oleh yang sebaliknya, sebetulnya karena dia belum paham daya itu ada dan belum menggunakannya. Coba, orang yang tidak paham kalau di tangannya ada daya, mungkin tidak pernah ada keinginan mengangkat tangan, bukan? Setuju? Oke, lanjut dulu. Nah, mereka yang hidupnya lebih banyak negatif, mereka belum bisa menggunakan daya itu. Jadi bagaimana kalau saya memikirkan kegagalan? Apakah termasuk menggunakan daya? Tidak. Karena kegagalan bukan kekuatan positif. Kegagalan berasal dari beban yang diciptakan oleh pikiran. Tapi kalau orang itu memikirkan kesuksesan, keberhasilan, itu dia sudah menggunakan daya. Jadi daya itu tidak pernah menyengsarakan. Dan daya itu tidak pernah membuat seseorang menjadi lemah. Maka orang yang lembek, cengeng, belum menggunakan daya. Orang yang suka membicarakan pasangan yang buruk-buruk, belum menggunakan daya. Orang yang dompetnya sekarang gak punya uang, belum menggunakan daya. Jadi tadi saya lihat yang mengeluarkan uangnya 2.000 tadi, belum menggunakan daya. Jadi tadi saya nyuruh mengeluarkan uang dari dompet itu hanya ingin tahu. Siapa yang sudah menggunakan daya, yang belum. Ya, tadi yang tebal tuh 100 ribuan sudah menggunakan daya itu. Yang 2.000 maaf ya, belum menggunakan daya. Saya tuh sebetulnya sudah menyampaikan ini berkali-kali, tapi tetap ada WA sama saya, belum mengerti katanya. Jadi terpaksa diulang dengan cara yang lebih terperinci. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, nanti kalian selesai ini, mari kita gunakan daya itu. Mau hidup seperti apa? Jangan dibatasi. Mau uang sebanyak apa? Bisa. Karena apa? Kebahagiaan tidak bisa dibatasi. Kecuali penderitaan. Kalau penderitaan ada titik nadirnya. Kenapa? Kalau orang menderita ada titik nadirnya. Kan gak mungkin menderita terus. Malah justru titik nadir penderitaan bisa menjadi titik balik seseorang mengalami kebangkitan. Oleh karena itu maka hebat alam semesta diciptakan Tuhan ya. Kalau penderitaan ada titik nadirnya. Tapi kalau kebahagiaan tanpa batas. Jadi siapa yang suka membuat batas? Ya dirimu sendiri. Karena tidak menggunakan kekuatan positif. Katanya maha meliputi. Katanya maha kuasa. Katanya maha pengampun. Katanya maha segalanya. Mau memaafkan orang aja pakai syarat. Orang yang suka, kamu saya maafkan. Tapi syaratnya, itu belum menggunakan daya. Ini supaya ngerti. Ya, supaya ngerti. Saya akan baik kepada kamu asal itu belum menggunakan daya. Semua yang bersyarat tanpa menggunakan daya. Oke? Lanjut dulu ya. Oke. Setiap orang yang menjalani kehidupan yang menyenangkan berarti dia sudah menggunakan kekuatan positif itu untuk mencapai kehidupan itu. Paham ya? Nah, daya untuk memiliki segala sesuatu yang positif dan menyenangkan oleh para ilmuwan diberi nama cinta. Tapi saya sebetulnya tahu nama yang sebenarnya sebetulnya adalah Tuhan. Loh, kenapa diberi nama cinta? Biar yang baca pusing. Tentu saja cinta yang dimaksud bukan rasa perasaan, tapi kekuatan positif. Ada nggak semesta ini kalau tidak ada daya itu? Kalian terlahir nggak kalau tidak ada daya itu? Ayah ibumu tidak mungkin bisa berpelukan kalau nggak ada daya itu. Betul? Ingin berpelukan, tapi nggak ada daya. Bisa nggak bergeser? Sadar nggak? Semua yang ada di semesta ini yang memberi manfaat bagi orang banyak itu adalah kekuatan positif. Tidak mungkin ada laptop kalau tidak ada kekuatan positif. Gak mungkin ada jas kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak mungkin ada celana kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak mungkin ada karpet kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak mungkin ada lampu kalau tidak ada kekuatan positif. Dan mereka yang mampu menggunakan kekuatan positif itu ternyata hidupnya berkelimpahan. Orang bikin karpet, jual karpet, berkelimpahan? Orang bikin lampu, jual lampu, berkelimpahan? Oke.
Jadi sebetulnya peluang begitu banyak. Jadi kalau ada orang bilang, saya susah cari pekerjaan, itu karena tidak punya kemampuan menggunakan daya itu. Saya sekarang ya justru malah melihat begitu banyak peluang. Coba, banyak gak orang yang tidak bahagia? Saya tanya sekali lagi, banyak atau banyak sekali orang yang tidak bahagia? Bikin aja pelatihan buat bikin orang bahagia, gak habis itu. Betul gak? Apa bukan peluang? Ya. Saya malah sekarang itu melihat peluang begitu luar biasa. Karena daya itu begitu kuat di sini. Lah kenapa sebagian orang malah mengatakan tidak ada pekerjaan? Banyak gak orang yang sakit? Banyak. Banyak gak obat? Banyak. Tetapi semakin banyak obat, yang sakit semakin banyak. Kenapa? Karena sumber penyakitnya belum diurus. Apa itu? Jiwa yang kotor. Pikiran yang tidak bagus. Peluang kan? Wah itu. Peluang. Piduiten wungkul. Teka pikiran gitu. Betul gak? Luar biasa. Coba, banyak gak orang yang jualan makanan? Banyak. Pernah gak ada restoran jual makanan sesuai golongan darah? Belum ada. Peluang? Nyiun restoran. Di sini restoran khusus golongan darah A. Seberangnya golongan darah B. Seberang golongan darah AB. Betul gak? Peluang gak? Waduh, kalau saya sekarang gak ngasuh kalian, saya mau bikin restoran itu. Cuman kalau saya bikin restoran itu terus yang ngasuh kalian siapa? Banyakkah peluang? Coba, begitu daya ini disadari kehadirannya, begitu banyak peluang. Terus kalau ada orang mengatakan, saya kok susah ya cari pekerjaan, kok saya susah cari uang, itu karena dia mengalami ketiadaan daya. Paham sampai sini? Oke. Diberi nama apa daya itu? Cinta. Jadi kalau saya sebut cinta, berarti saya berbicara kekuatan positif. Oke? Nah, lanjut. Nah, sekarang pakai ayat dulu, ya. Dalam Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 36, ya. Allah mengatakan, "Wa iza adaqnan nasa rahmatan farihu biha. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun." Dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Setuju? Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah, itu pun disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Setuju ya? Oh, setuju, pengalaman. Pengalaman. Jadi apa pesan dari ayat ini? Apa pesannya? Ternyata semua rahmat itu dari Allah. Tapi semua yang datang ke kehidupan kita yang tidak kita inginkan kehadirannya bukan dari Allah. Dikatakan di ayat ini ya, bima qaddamat aidihim, itu hasil tanganmu sendiri. Mari kita pilih sekarang. Jadi semua yang membuat kehidupan kita ini menakjubkan, menyenangkan, indah dari Allah. Tapi semua yang sebaliknya dari tanganmu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita ingin hidupnya menakjubkan, berkelebihan, berkelimpahan, sudah gunakan daya itu. Karena daya itu ada pada diri kita. Ayatnya sudah dibaca. Karena dia maha meliputi segala sesuatu. Clear sampai sini? Oke. Sebelum meditasi, pahami dulu ini. Pahami dulu. Jadi sekarang bisa menerima bahwa oh ternyata kekurangan, penyakit, apapun yang menimpa kita, sebetulnya kata Quran, bima qaddamat aidihim, itu hasil tanganmu sendiri. Jadi sebetulnya ya, semua rahmat akibat kita menggunakan daya itu. Dan semua musibah karena kita tidak menggunakan daya itu. Jadi orang yang sedang membabat kayu di hutan, padahal dia nggak pernah nanam, itu karena mengalami ketiadaan daya itu. Tapi orang yang menanam hutan, supaya hutan hijau,
oksigen banyak, pohon-pohon rindang. Itu karena ada satu kekuatan dalam diri yang sedang digunakan. Jadi pertanyaan saya, lebih banyak mana kita menggunakan daya itu atau membiarkan daya itu tidak digunakan? Membiarkan. Setelah ini tahu, oh ternyata ada titik kritis yang harus kita lewati. Titik kritisnya nanti saya sampaikan. Kembali pada ayat ini, mengerti? Coba diulang lagi. Dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah, itu pun bukan dariku, kata Allah. Karena Allah tidak pernah mengirim musibah. Semua musibah yang terjadi akibat dari ulah tanganmu sendiri. Tetapi manusia gak mau jujur. Padahal itu ulah tangannya, tapi mereka berputus asa. Jadi bisa dibedakan. Orang yang menggunakan daya dengan yang tidak menggunakan daya berbeda kehidupannya. Oke? Nah, jadi sekarang jangan nuduh-nuduh Allah lagi. Kenapa kehidupan saya begini? Takdir dari Allah. Kenapa kamu sengsara? Takdir dari Allah. Kenapa kamu sakit-sakitan? Takdir dari Allah. Kenapa hidupmu berantakan? Takdir dari Allah. Stop! Kalau itu masih ada sebagai program di alam bawah sadar kita, hidup kita tidak akan berubah. Hanya itu saja. Sekarang kita rubah. Oh ternyata semua yang bersifat musibah itu dari tanganku sendiri. Dan semua rahmat itu dari kekuatan positif. Dan semua orang yang menggunakan kekuatan positif itu pasti hidupnya dilimpahi oleh keberkahan. Oke, saya tanya sekali lagi sebelum saya lanjutkan. Apakah daya itu ada? Ada. Apakah daya itu meliputi diri kita? Oke. Jadi, daya itu adanya dalam diri kita seperti senyata udara. Coba lihat udara, kelihatan? Tidak, tapi ada. Makanya kalau ada orang kentut, itu hanya membuktikan bahwa ada tetapi tidak ada. Jadi kentut itu sebetulnya pelajaran tauhid itu. Ya. Nah, jadi sekarang saya mau kasih titik highlight. Cinta adalah kekuatan yang bertindak, hidup dan bergerak. Cinta bergerak dalam bentuk gelombang. Kalau cinta itu bergerak, kalau daya itu bergerak, berarti daya itu adalah energi, bukan? Energi, bukan? Oke. Kalau dia energi, berarti dia juga vibrasi. Berarti dia juga frekuensi. Makanya benar kata Nikola Tesla, kalau kita bisa memahami alam semesta sebagai energi, vibrasi, dan frekuensi, maka kita akan menemukan rahasianya. Sekarang kita temukan rahasianya. Oke? Lanjut dulu. Jadi cinta yang saya maksud, buang dari pikiran yang lama. Bukan rasa perasaan. Bukan saya mencintaimu. Bukan itu. Bukan saya tidak mencintaimu. Bukan itu. Tapi cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Yang tiada lain hakikatnya sebetulnya adalah Tuhan. Oke? Oke, ya. Nah, jadi setuju gak kalau Allah itu sumber keindahan? Kenapa hidupmu tidak indah? Oke, jawab ya, jawab. Setuju gak kalau Allah itu sumber kesejahteraan? Kenapa hidupmu tidak sejahtera? Kan sederhana, ya. Allah itu adalah sumber keteraturan. Kenapa hidupmu berantakan? Nah, jadi sekarang tahu ya, jujur, oh sebetulnya selama hidup ini saya tidak menggunakan kekuatan itu. Oke? Nah, sadar dulu. Gampang, meditasinya sederhana nanti. Ya, hanya perlu waktu 10 menit. Tetapi menjelaskan ini perlu waktu agak panjang. Nggak apa-apa. Ya, segala sesuatu yang kita ingin menjadi, ingin kita lakukan, ingin kita miliki, berasal dari cinta. Kenapa? Sekali lagi, ada nggak orang menginginkan sesuatu yang tidak dia suka? Tidak ada. Berarti yang kita inginkan yang kita suka. Coba bikin daftar yang disukai.
Sebutkan coba sekarang bikin daftar yang disukai. Langsung di pikiran apa? Ya, uang banyak. Sehat. Apalagi? Bahagia, apalagi? Kaya raya, apalagi? Ketenangan, apalagi? Damai, apalagi? Tuh. Itu yang kalian ingin kan? Itu yang kalian mau kan? Berarti yang kalian mau itu yang kalian suka, bukan? Kan tidak mungkin kita menginginkan yang kita tidak suka. Jadi kalau kita sudah punya keinginan saja terhadap apa yang kita suka, berarti kita sudah menggunakan daya itu. Mulailah dari situ. Ya? Mulai dari situ. Ada yang ingin jalan-jalan keliling dunia? Acungkan tangannya. Oke. Segala sesuatu yang kita ingin menjadi, ingin kita lakukan, ingin kita miliki, berasal dari kekuatan positif itu. Tanpa kekuatan positif itu, kita tidak mungkin bergerak. Bahkan, Bapak Ibu tidak mungkin ada di sini hari ini kalau tidak ada keinginan. Jadi cuma dua, yang ada di sini karena punya keinginan. Yang tidak ada di sini karena tidak punya keinginan. Buktinya, yang punya keinginan ada aja jalannya. Ada aja duitnya. Ada aja ongkosnya. Karena begitu kita punya keinginan, daya bekerja. Apalagi kalau keinginannya sampai dirasakan. Sampai mimpi sudah ketemu saya. Sampai mimpi seakan-akan sudah terjadi. Udah, itu pasti semesta akan bekerja. Jadi daya itu bukan sekedar meliputi diri kita, tapi juga meliputi semesta raya. Jadi bayangkan oleh kita betapa mudahnya hidup kalau kita tahu rahasianya.